Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faizi. Saya Muhammad Dafa Maulana. Dan saya Muhammad Sultan Al-Fatih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pendidikan. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pertama dari konsep dasar perencanaan pendidikan. Tentu saja yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses atau tindakan awal dari suatu tindakan yang lebih besar. Oleh karenanya, setiap lembaga pendidikan atau setiap perusahaan yang maju dan modern pasti memiliki perencanaan yang efektif dan efisien untuk memajukan lembaga pendidikan dan perusahaannya. Nah, sekarang pengertian perencanaan menurut ahli. Menurut Roger A. Kaufman, perencanaan merupakan suatu tindakan atau proses yang sistematis dalam menetapkan atau menentukan arah bagaimana mengatur atau mengidentifikasi sumber daya yang efektif dan efisien untuk kehidupan atau kemajuan suatu lembaga dan perusahaan. Selanjutnya, jika kita sudah memahami apa itu perencanaan yang seperti saya jelaskan tadi, selanjutnya ialah perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu usaha menyusun strategi bagaimana dan seperti apa pengelolaan strategi di dalam sekolah. Tujuan dari perencanaan pendidikan sendiri ialah mensejahterakan dan memajukan warga sekolah, baik pendidik, tenaga pendidik, maupun peserta didik yang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, maka dari itu, perencanaan pendidikan ini banyak memiliki fungsi. Salah satu fungsinya ialah menuaikan hasil belajar yang baik dan menuaikan hasil belajar yang efisien dan efektif. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan perencanaan pendidikan. Telah kita ketahui bahwasannya suatu hasil usaha ataupun kegiatan itu bergantung pada kejelasan tujuan yang ditetapkan oleh individu ataupun kelompok yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Kegiatan tercakup dalam fungsi perencanaan pendidikan terdiri dari peramalan, penetapan tujuan, dan forecasting. Yang pertama yakni adalah peramalan atau forecasting. Perencanaan yang efektif harus memerlukan kemampuan untuk mengantisipasi dan memperkirakan kondisi pasar di masa depan, konsumen, kemajuan teknologi, dan kebijakan pemerintah adalah bagian dari proyeksinya yang disusun secara teratur dalam memperkirakan kondisi pasar di masa depan. Yang kedua yakni adalah penetapan tujuan. Dalam kerangka peramalan ini, para manajer harus secara tegas menetapkan hasil target yang ditentukan. Tujuan ini dirumuskan untuk semua kegiatan yang telah ditentukan. Yang ketiga yakni adalah programming atau pemrograman. Perencanaan harus memerlukan penetapan protokol dalam berbagai tindakan dan menilai biaya untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Yang keempat yakni adalah komponen-komponen perencanaan pendidikan. Komponen-komponen ini terbagi menjadi 4, yakni yang pertama adalah visi misi, tujuan, kurikulum, dan sumber daya pendidikan. Komponen yang pertama yakni adalah visi dan misi. Visi dan misi adalah prinsip panduan mendasar yang membentuk dan mendorong tindakannya di masa depan. Prinsip-prinsip ini terbagi menjadi 3, yakni adalah prinsip sejarah organisasi, prinsip keahlian organisasi, dan prinsip lingkungan organisasi. Komponen yang kedua yakni adalah tujuan. Tujuan berfungsi sebagai penjelasan yang lebih tepat dalam mengenai hasil akhir misi organisasi. Tujuan pada dasarnya mencakup tujuan, fungsi, dan tujuan lembaga yang dievaluasi dari sudut pandang internal. Komponen yang ketiga yakni adalah kurikulum. Kurikulum merupakan subsistem yang diperlukan untuk penerapan pendidikan yang efektif dan efisien di sekolah. Kurikulum berfungsi sebagai kerangka penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum ini mencakup berbagai aspek seperti tujuan, sumber daya, kursus,
dan program ilmiah. Komponen yang keempat yakni adalah sumber daya pendidikan. Proses pengajaran sangat memerlukan serangkaian sumber daya khusus yang dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif. Di sini yang kami maksud dengan sumber daya adalah individu, aset keuangan, dan infrastruktur. Sumber daya yang tersedia di sekolah mencakup tiga kategori. Kategori utama, yang pertama adalah komponen organisasi, yang kedua sumber pembiayaan, dan yang ketiga fasilitas. Untuk bagian selanjutnya adalah ciri-ciri perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama, proses meliputi analisis, perumusan, dan evaluasi. Yang kedua, mementingkan untuk mengatasi permasalahan, keadaan, dan tujuan. Yang ketiga, menjalankan program yang sesuai dengan arahan pemerintah. Yang keempat, menjadi garda terdepan dalam menunjukkan inovasi. Yang kelima, konsisten berfokus pada permasalahan ekologi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Tapi sebelum itu, marilah kita membahas prinsip-prinsip perencanaan yang mana untuk memastikan hasil rencana yang efektif dan efisien, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip ini. Yang pertama adalah perencanaan yang efektif dan memerlukan landasan yang kuat dan jelas. Yang kedua adalah proses perencanaan harus dimulai dengan menetapkan tujuan menyeluruh. Yang ketiga, perencanaan harus berpegang pada kepraktisan, kelayakan, dan perencanaan harus disesuaikan dengan sumber daya dan sarana keuangan yang ada. Yang keempat adalah prinsip objektif. Agar rencana dapat dilaksanakan secara efektif, penting untuk mempertimbangkan variabel-variabel yang akan terjadi guna untuk dapat memfasilitasi pelaksanaannya dan memanfaatkan elemen-elemen yang menguntungkan secara optimal. Selain itu, perencanaan harus menunjuk kemampuan yang beradaptasi. Yang kedua adalah prinsip perencanaan pendidikan. Prinsip perencanaan ini digunakan sebagai pegangan baik dalam menyusun maupun dalam proses implementasinya. Prinsip-prinsip ini antara lain adalah yang pertama, prinsip indisipliner. Artinya, berkaitan dengan beragam disiplin ilmu atau berbagai aspek kehidupan. Pentingnya hal ini terletak pada kenyataan bahwa layanan pendidikan kepada siswa harus mencakup berbagai macam informasi, keterampilan, dan standar masyarakat. Yang kedua adalah prinsip fleksibel. Secara khusus, ia memiliki kualitas kemampuan beradaptasi, ketanggasan, dan kepekaan terhadap keadaan yang berkembang ataupun modifikasi kondisi masyarakat. Yang ketiga adalah prinsip efektif dan efisien. Urusan perencanaan pendidikan bergantung pada penilaian yang cermat dan komprehensif terhadap sumber daya yang tersedia untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut efektif dan bermanfaat dalam mencapai tujuan pendidikan. Prinsip yang keempat adalah prinsip progress of change. Secara khusus, tujuannya adalah untuk secara aktif mempromosikan dan menawarkan kesempatan bagi semua anggota komunitas sekolah untuk berkolaborasi dan maju dalam menerapkan beragam peningkatan untuk memberi layanan pendidikan yang unggul selaras dengan tujuan pendidikan. Berikutnya adalah prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan memerlukan pemanfaatan data yang tersedia, evaluasi logis terhadap kebutuhan dan manfaat layanan pendidikan, dan penerapan prosedur dan pencapaian program yang terdefinisi dengan baik dan konsisten. Yang selanjutnya, prinsip kooperatif dan komprehensif. Hal ini menyiarkan bahwa rencana yang direncanakan mempunyai kapasitas untuk menginspirasi dan menumbuhkan pola pikir kolektif di antara seluruh anggota sekolah, mendorong mereka untuk bekerja dan secara efektif sebagai tim. Yang terakhir adalah prinsip human resource development. Hal ini harus dirancang dengan cermat dan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan sumber daya manusia secara efektif, sehingga menjamin keberhasilan inisiatif pembangunan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Baiklah, cukup sekian video dari kami.
Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.